Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Elina Monica Septiani, dengan NIM 20.05526001 dari Universitas Tikubang Semarang, jurusan S1 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip dasar etika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho dari Universitas Tikubang Semarang. Pada bahasan pertama, saya akan membahas mengenai tentang profesi akuntansi dan etika profesi. Apakah itu profesi akuntansi? Profesi akuntansi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan pelatihan di bidang akuntansi, serta mengikuti perkembangan bisnis dan profesinya, memahami, mempelajari, serta menerapkan prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Nah, yang selanjutnya adalah etika profesi. Etika profesi adalah studi tentang benar dan salah atau baik dan buruk yang berkaitan dengan perilaku orang dalam menjalankan profesinya. Nah, jadi apa hubungannya antara profesi akuntansi dan etika profesi? Jadi sebenarnya etika profesi adalah sebuah studi mengenai tentang baik buruk, benar salah, etika bagaimana manusia bersikap dan berperan dalam profesinya. Jadi yang dicontohkan di sini adalah profesi akuntansi. Jadi bagaimana seorang akuntan bersikap dan berperilaku dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan. Salah satu profesi dari akuntan yang akan saya bahas di sini sedikit adalah profesi akuntan publik. Nah, lalu mengapa sih kode etik dari profesi akuntan publik itu diperlukan? Itu salah satunya adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan kualitas audit dan jasa-jasa lain. Nah, salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut adalah anggota dari akuntan publik itu diharuskan mempertahankan sikap independen. Jadi sikap independen ini adalah berdiri sendiri, tidak memihak kepada siapapun gitu. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk menggunakan akuntan publik adalah tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara antara yang diaudit dengan auditor, karena yang ditakutkan adalah pada saat mengaudit, apabila auditi atau pihak yang diaudit itu memiliki hubungan darah dengan auditor, maka akan ada emosional di situ. Jadi seperti ada perasaan gak enak gitu karena ya diaudit tadi gitu. Jadi maka lebih baik tidak menggunakan jadi lebih baik menggunakan auditor yang tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan spesial seperti rekanan yang sudah karib, itu juga sebaiknya dihindari. Jika membahas mengenai akuntan, pasti akan berhubungan dengan IAI gitu. Nah, yang akan saya bahas setelah ini adalah mengenai prinsip etika profesi akuntansi menurut IAI. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah tanggung jawab profesi atau responsibility. Nah, seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya.
Anggota tersebut memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa profesional mereka dan bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. Semua usaha tersebut diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Yang selanjutnya adalah kepentingan publik atau pelayanan publik. Anggota akuntan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan sikap profesionalisme. Salah satu ciri dari profesi adalah menerima tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan juga memegang peranan penting di masyarakat. Arti publik dari profesi akuntan meliputi klien, pemerintah, pemberi kredit, pegawai, investor, pengguna di dunia bisnis dan keuangan, serta pihak-pihak yang berkesinambungan atau yang bergantung kepada integritas dan objektivitas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis dengan tertib. Nah, yang selanjutnya adalah integritas atau integrity. Prinsip integritas ini mewajibkan setiap akuntan bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Yang artinya integritas adalah berterus terang, terbuka, dan selalu mengatakan yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya. Akuntan profesional diharuskan tidak boleh terkait dengan pernyataan resmi, laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan meyakini bahwa informasi tersebut ada atau di dalamnya terkandung yang pertama, kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan. Yang kedua, informasi atau pernyataan atau dilengkapi secara sembarangan. Yang ketiga, penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga pada akhirnya akan menyesatkan bagi pengguna yang berintegrasi kepada auditor tersebut atau membutuhkan jawaban atau hasil dari audit dari auditor tersebut. Nah, sehingga auditor itu harus benar-benar berbicara sejujur-jujurnya dan senyata-nyatanya apa yang ada di lapangan, ya itulah yang mereka harus laporkan. Dan yang keempat ada objektivitas. Prinsip objektivitas mewajibkan seluruh anggota bersikap adil, jujur, serta secara intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak sepantasnya dari pihak lain. Setiap anggota diharuskan menunjukkan objektivitasnya dalam berbagai situasi, dalam menjalankan kewajibannya, dan menghindari yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Jadi memang akuntan itu memang diwajibkan untuk jujur. Jujur itu adalah hal yang paling wajib. Karena dari kejujuran itu, akuntan akan memberikan keterbukaan kepada kliennya, kepada pihak yang berkepentingan, kepada hasil dari audit tersebut gitu ya. Yang selanjutnya itu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggota akuntan profesional untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja atau klien menerima layanan yang profesional dan kompeten. Nah, salah satu cara untuk memelihara pengetahuan dan keahlian adalah akuntan profesional itu harus melaksanakan sertifikasi-sertifikasi setiap tahunnya. Jadi sertifikasi akuntan itu hanya berlangsung setiap beberapa tahun sekali, yang setiap tahunnya itu harus diperbarui saat sertifikasi tersebut sudah
kalau bisa dibilang expired ya, itu harus diperbarui lagi. Mereka harus mencari sertifikasi baru lagi untuk mengupgrade keahlian mereka, juga kemampuan mereka. Yang selanjutnya adalah bertindak tekun dan cermat sesuai dengan teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Jadi jasa profesional yang berkompeten itu pertimbangannya itu cermat dalam menetapkan keputusannya dan dalam menggunakan pengetahuan serta keahliannya pada saat mereka bekerja gitu. Nah, kompetensi itu sendiri dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu pencapaian kompetensi profesional dan juga pemeliharaan kompetensi profesional. Dari pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, serta bisnis yang relevan. Program pengembangan yang berkelanjutan membuat akuntan dapat mengembangkan dan memelihara kemampuannya untuk bertindak secara kompeten dalam lingkungan profesional, dan ketekunan yang dimaksud di sini itu adalah tanggung jawab untuk bertindak sesuai penugasan, berhati-hati, dan juga tepat waktu dalam pengerjaannya. Yang selanjutnya itu ada kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal berikut. Ini yaitu yang pertama, mengungkapkan informasi rahasia yang diperolehnya dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut. Jadi, walaupun akuntan profesional itu harus jujur dan juga harus transparansi, tapi tidak semua informasi itu harus diberikan kepada publik. Ada beberapa informasi yang memang dirahasiakan, hanya informasi-informasi tertentu yang sudah disepakati oleh kedua pihak yang akan dibuka kepada publik. Nah, yang selanjutnya adalah kerahasiaan menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Informasi yang diperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. Jadi, jangan sampai, istilah kasarnya seperti ini, akuntan profesional menjual belikan informasi pribadi dari klien mereka kepada orang lain atau pihak yang mungkin ingin menjatuhkan klien tersebut. Nah, Kode etika profesi akuntansi mewajibkan seluruh akuntan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan berikut ini. Yang pertama, harus menjaga kerahasiaan informasi termasuk dalam lingkungan sosialnya. Jadi, kepada istri, anak, keluarga, dan juga kepada teman-temannya itu harus waspada, mereka harus menjaga kerahasiaannya. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga informasi yang diberikan atau diungkapkan oleh pemberi kerja di dalam kantor akuntan atau organisasi di tempatnya bekerja. Jadi, walaupun kepada sesama akuntan profesional, mereka juga harus bersikap profesional, menjaga kerahasiaan kliennya gitu. Nah, yang selanjutnya kewajiban untuk mematuhi semua prinsip kerahasiaan untuk terus dipertahankan walaupun mereka sudah tidak menjalani hubungan bisnis lagi. Lalu yang selanjutnya adalah perilaku profesional, yaitu prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap akuntan profesional untuk mematuhi ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku dan menghindari setiap perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Dalam upaya memasarkan dan promosi diri serta pekerjaan, akuntan profesional sangat tidak dianjurkan mencemarkan nama baik profesi. Akuntan wajib mempunyai sikap jujur dan dapat dipercaya, serta tidak melakukan hal-hal yang diantaranya: 1. Mengakui dengan berlebihan mengenai jasa yang ditawarkan, pengalaman yang diperoleh, kualifikasi yang dimiliki, dan membuat referensi yang menjatuhkan atau membuat perbandingan tanpa bukti kepada pekerjaan pihak lain.
Yang selanjutnya itu ada standar teknis. Nah, standar teknis ini setiap anggota akuntan profesional dalam melaksanakan jasa profesionalnya harus sesuai dengan standar profesional yang relevan. Keahlian anggota akuntansi profesional berkewajiban untuk melaksanakan tugas yang diterima dan pemberi kerja dengan prinsip integritas dan objektivitas. Jadi, jangan sampai pada saat bekerja akuntan itu mengandalkan subjektivitas mereka harus objektif dalam melakukan pekerjaannya. Standar yang harus ditaati setiap anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, lalu International Federation of Accountants, badan pengatur dan undang-undang yang relevan dengan profesi akuntan. Jadi bagaimanapun mereka harus mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pada slide selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian profesi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian yang berupa keterampilan, kejuruan dan sebagainya. Nah, tadi disebutkan juga di slide sebelumnya bahwa profesi akuntan itu harus selalu memperbarui keterampilan mereka, keahlian mereka, kemampuan mereka, dan mereka dalam memperbarui itu harus sesuai atau relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, profesional merupakan hal yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Nah, itu di sini profesional itu bisa disangkut pautkan kepada dalam mempertahankan kemampuan tersebut gitu. Jadi salah satu contohnya adalah dengan sertifikasi tadi. Sertifikasi itu juga harus membayar supaya kita, oh iya benar, kita itu ada sertifikat secara resmi sebagai akuntan profesional gitu. Nah, profesionalisme sendiri merupakan ciri dari suatu profesi atau orang profesional. Jadi, jika dikaitkan dengan slide sebelumnya, sebagai seorang akuntan profesional yang berkompeten, mereka harus selalu memperbaharui kemampuannya, keterampilannya, dan aspek-aspek lain yang mendukung untuk pekerjaan mereka gitu. Nah, dari pengembangan keterampilan dan kemampuan dalam mengerjakan pekerjaannya tersebut, mereka itu akan bisa disebut sebagai profesional jika mereka memang benar-benar berkompeten dalam bidangnya. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah bisnis sebagai profesi. Dikutip dari buku Etika Bisnis dan Profesi dari Sukrisno Agus dan I. Canik Ardana di halaman 123, disebutkan adalah bila mengacu kepada pengertian profesi dalam arti luas, di mana profesi diartikan sebagai pekerjaan penunjang nafkah hidup, maka sudah sangat jelas bahwa semua aktivitas bisnis dapat dianggap sebagai profesi, sebagaimana diketahui bahwa bisnis dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau wadah di mana di dalamnya berkumpul banyak orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas produktif dalam rangka memberikan manfaat ekonomi, baik pendapatan atau keuntungan bagi semua pelaku bisnis yang berkepentingan atau stakeholder. Nah, disebutkan juga di sini bahwa tidak dapat disangsikan lagi bahwa bisnis adalah suatu profesi dan para pelaku bisnis dituntut untuk bekerja secara profesional gitu ya. Nah,
Ini yang akan saya sebutkan di sini adalah bisnis dapat dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri suatu profesi, yaitu yang pertama, profesi adalah pekerjaan yang di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. Jadi sebenarnya di dalam bisnis itu ada berbagai macam pekerjaan yang dimaksudkan di sini. Ada akuntan, ada manajerial, juga ada teknik, begitu ya. Jadi ada kesinambungan dari berbagai macam profesi yang pada akhirnya menjadi satu, melebur menjadi satu untuk membangun bisnis tersebut supaya menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan, terutama yang dilakukan oleh jajaran manajemen, menuntut pengetahuan dan keterampilan tinggi, baik melalui pendidikan formal maupun melalui berbagai jenis pelatihan dan proposal. Nah, yang selanjutnya adalah profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat, begitu pula di dalam bisnis. Saat ini telah disadari bahwa semua pelaku bisnis, khususnya para eksekutif atau manajemen, juga harus dituntut mempunyai tingkat kesadaran atau kaidah moral yang tinggi. Yang terakhir adalah tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis karena pengalaman membuktikan bahwa perilaku para pelaku bisnis menentukan kinerja perusahaan yang akan berpengaruh bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan negara, baik secara positif maupun secara negatif. Jadi, jika kita hubungkan dengan materi sebelumnya atau materi GCG, Good Governance, itu jika perusahaan memiliki sumber daya manusia yang baik, mereka juga akan menghasilkan output, yaitu perusahaan yang baik pula. Namun apabila sumber daya manusianya kurang baik, akan menghasilkan kemampuan manajerial yang kurang baik, dan pada akhirnya akan merugikan sekitarnya. Tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga merugikan masyarakat dan juga merugikan lingkungan yang ada di sekitar dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya akan saya bahas di sini adalah prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip etika bisnis itu ada banyak sekali. Yang saya ambil di sini adalah dari Sonny Keraf. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Otonomi merupakan prinsip kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan mandiri, melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, ataupun ketergantungan kepada pihak lain. Jadi lebih seperti independen ya. Nah, yang kedua adalah prinsip kejujuran. Prinsip ini itu sangat penting dan sangat wajib dimiliki oleh semuanya gitu. Prinsip ini menanamkan sikap bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan atau dikatakan. Prinsip ini juga mendorong kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, ataupun perjanjian yang telah disepakati gitu. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menanamkan sikap untuk selalu berlaku adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan, baik itu terkait masalah ekonomi, hukum, sosial, ataupun masalah yang lainnya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Dalam bisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution, atau dengan kata lain, setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus bisa membuat semua pihak merasa diuntungkan. Yang terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip ini menekankan untuk tidak merugikan orang lain dalam segala tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Jadi, kalau menurut saya, dari kelima prinsip ini itu sebenarnya saling berhubungan, dari prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral gitu. Jadi,
Jika kita jujur, kita akan mendapatkan hasil yang baik, dan jika kita adil, kita pasti akan menjadikan semua pihak itu merasa senang, tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Jadi saling menguntungkan atau win-win solution gitu. Nah, dan yang terakhir ada prinsip integritas moral itu ya tadi untuk tidak merugikan orang lain gitu dari segala keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah mengenai etika lingkungan hidup. Nah, jadi etika lingkungan hidup ini berhubungan dengan isu-isu lingkungan hidup yang ada. Menurut Bertens tahun 2001, pertumbuhan ekonomi global saat ini telah memunculkan 6 persoalan lingkungan hidup. Yang pertama, akumulasi bahan beracun. Yang kedua, efek rumah kaca atau greenhouse effect. Yang ketiga adalah perusakan lapisan ozon. Yang selanjutnya ada hujan asam atau acid rain. Yang selanjutnya adalah deforestasi dan pengangguran. Lalu yang terakhir ada keanekaragaman hayati atau biodiversity. Nah, sebenarnya ini keenam ini itu juga saling berhubungan gitu. Akumulasi bahan beracun itu kalau saya bilang itu yang pertama, anggap ini adalah sebuah pabrik. Sebuah pabrik ini mereka menghasilkan CO2 atau sisa dari penggunaan bahan baku itu seperti asap gitu ya. Nah, asap yang menumpuk dari tahun ke tahun, dan itu tidak hanya dari satu pabrik, itu nanti akan menghasilkan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Jadi bumi itu seperti tertutupi oleh asap-asap tersebut, yang mana saat sinar matahari masuk itu mereka tidak bisa keluar lagi karena tadi tertutup, dan udara yang dihasilkan di sekitaran pabrik itu pasti sangat tidak sehat. Nah, efek yang ditimbulkan itu adalah, jadi harusnya kan sinar matahari itu menembus lapisan ozon dulu, jadi tidak langsung menyengat tidak langsung masuk ke ke bumi, tapi karena ya tadi itu ada greenhouse effect, tadi itu merusak lapisan ozon, yang akhirnya ozon di bumi ini tuh bolong-bolong gitu. Nah, perusakan lapisan ozon ini menyebabkan sinar matahari itu langsung menuju ke bumi tanpa disaring. Jadi rasanya pasti sangat panas sekali, sangat pengap, apalagi dengan efek rumah kaca tadi ya, itu jadi polusinya juga banyak gitu. Terus ada hujan asam ya, karena tadi awan-awan yang ada itu sudah bercampur dengan karbon dioksida dari pabrik-pabrik yang mengeluarkan CO2 tadi. Terus ada deforestasi atau penggundulan hutan, dan juga ada itu ada penggurunan gitu. Nah, jadi deforestasi itu juga bisa disebabkan karena perusahaan itu memerlukan bahan baku kayu, ataupun mereka itu ingin membuka lahan, sehingga mereka itu membabat habis hutan-hutan yang seharusnya mereka itu mengeluarkan oksigen, memproduksi oksigen, tapi mereka malah menghilangkannya gitu. Jadi istilahnya mereka malah menghilangkan pabrik oksigen tersebut. Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversity ini itu mereka bisa tercemar. Salah satu yang paling terkenal adalah jika ada tanker minyak yang mungkin jatuh di laut lepas, dan minyak yang mereka bawa itu tumpah di lautan. Nah, itu akan mencemari kehidupan yang ada di lautan, ikan-ikan atau burung-burung yang mungkin lagi hinggap atau sedang berenang di di atas air untuk mencari ikan, itu mereka bisa terkena tumpahan minyak yang akhirnya lengket, mereka tidak bisa terbang, mereka tidak bisa mencari makan, akhirnya mereka
mati dan meninggal gitu. Jadi malah ekosistemnya rusak, itu juga bisa merusak terumbu karang yang ada di lautan. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai paradigma etika lingkungan. Beberapa paradigma atau cara pandang atau pola pikir yang berkembang dalam memahami etika dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup. Yang pertama adalah etika kepentingan generasi mendatang. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah jangan sampai generasi saat ini itu tidak memikirkan anak cucu kita dalam lingkungan hidup gitu. Jangan sampai lingkungan itu tercemar, lingkungan itu rusak sehingga anak cucu kita itu tidak tahu, tidak bisa merasakan gitu bagaimana udara yang bersih, bagaimana udara yang segar gitu. Mereka tidak tahu, dan bahkan mungkin ada banyak sekali hewan-hewan atau tumbuhan yang musnah, punah karena mereka itu sudah tidak ada sudah banyak yang diburu, sudah banyak yang diambil pada zaman kita sekarang. Jadi jangan sampai anak cucu kita itu tidak mengenal hewan-hewan tersebut gitu. Kita harus selalu memelihara dan menjaga keutuhan lingkungan kita gitu. Yang kedua ada etika lingkungan biosentris, yaitu yang memandang perilaku etis bukan saja dari sudut pandang manusia tetapi juga dari sudut pandang non-manusia seperti flora, fauna, dan benda-benda bumi non-organisme sebagai satu kesatuan sistem lingkungan atau ekosistem gitu. Perbedaan penafsiran ini dapat dikemukakan antara lain yang pertama, yang dianggap sebagai non-manusia sehingga dapat dianggap dan diperlakukan sebagai moral patient adalah spesies binatang atau fauna. Hal ini antara lain diungkapkan oleh G.J. Warnock dan Richard Rorty. Yang selanjutnya, yang dianggap sebagai non-manusia adalah seluruh jenis tumbuh-tumbuhan, flora, dan fauna. Hal ini antara lain diungkapkan oleh Albert Schweitzer. Yang selanjutnya, yang dianggap sebagai non-manusia adalah semua jenis binatang, fauna, tumbuh-tumbuhan, flora, dan benda-benda non-organisme. Hal ini antara lain diungkapkan oleh Charles Birch. Jadi, yang dimaksud di sini adalah bumi ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Kita sebagai manusia harus menjaga kelangsungan dan keharmonisasian antara umat-umat dan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Makhluk yang ada di bumi ini juga ada hewan, ada tumbuhan, dan organisme-organisme lain gitu. Jadi jangan sampai manusia bersikap egois dan merasa mereka harus memenuhi hasrat, keinginan, dan ambisi mereka untuk mencapai apa yang mereka ingin, tapi ternyata mereka malah merugikan makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini gitu. Kita sebagai manusia memiliki akal dan pikiran untuk bisa membedakan mana yang baik dan benar, dan kita juga sebagai manusia memiliki hati nurani untuk bisa selalu menjaga bumi ini gitu. Jadi kita harus selalu bersinergi antara makhluk-makhluk yang ada di bumi supaya kehidupan yang di bumi ini terus menerus berjalan dan tidak akan rusak gitu. Nah, yang terakhir ada etika ekosistem. Itu menganggap sang pencipta atau Tuhan dan seluruh ciptaannya, bumi dan seluruh isinya, sistem tata surya, sistem galaksi, dan sistem jagat raya dianggap sebagai moral passion. Etika dalam hal ini dipahami dalam arti luas dan terpadu antara pencipta dengan seluruh ciptaannya, mirip dengan teori etika nafis yang mencakup psikoetika, sosioetika, dan teori etika. Jadi mau bagaimanapun ekosistem yang ada di seluruh alam semesta ini, yang baik manusia tahu ataupun tidak tahu, itu harus selalu terjaga. Jangan sampai ambisi manusia itu membunuh atau merugikan ekosistem yang lain atau makhluk-makhluk yang lain.
Yang selanjutnya akan saya bahas adalah mengenai kode etik di tempat kerja. Ada beberapa kode etik di tempat kerja, yaitu ada kode etik sumber daya manusia, ada kode etik pemasaran, ada kode etik akuntansi, ada kode etik keuangan, dan kode etik teknologi informasi gitu. Jadi ada beberapa kode etik karena biasanya dalam satu perusahaan itu mencakup banyak sekali profesi gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada manajerial, ada akuntan, ada juga bagian divisi teknologi gitu. Nah, yang akan saya bahas pertama di sini adalah kode etik sumber daya manusia. Biasanya, ini saya simpelkan saja, biasanya topik-topik yang dijumpai dalam kode etik perusahaan itu yang pertama, prinsip etika berupa kejujuran, keadilan, rasa kasih, compassion, integritas, prediktabilitas, dan responsibilities. Nah, yang kedua, penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang ketiga, visi, misi, dan kebijakan pokok yang terkait dengan dua hal yang saya sebutkan sebelumnya. Yang selanjutnya ada kerangka proses keputusan etis. Lalu yang kelima ada kapan perlu nasihat atau kepada siapa meminta nasihat. Jadi kita itu harus bisa menempatkan diri kita di kantor, bagaimana kita berlaku kepada karyawan yang lain atau kepada staf yang lain gitu. Jangan asal-asalan juga gitu ya. Nah, yang keenam ada topik-topik khusus untuk temuan di atas 5% yang berhubungan dengan karyawan, pemasok, dan kode usaha patungan atau joint venture codes, yaitu penyuapan, konflik kepentingan, keamanan informasi, penerimaan hadiah, diskriminasi atau peluang yang sama, pemberian hadiah, proteksi lingkungan, pelecehan seksual, antitrust, keamanan tempat kerja, kegiatan politik, hubungan kemasyarakatan, kerahasiaan informasi pribadi, hak asasi manusia, privasi karyawan, program proteksi, dan whistleblowing. Lalu penyalahgunaan substansi atau substance abuse, nepotisme, dan tenaga anak. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah mengenai kode etik pemasaran gitu. Nah, yang saya tampilkan di PPT saya ini itu adalah ringkasan kode etik American Marketing Association. Jadi sebenarnya mungkin yang ada di Amerika dan yang ada di Indonesia itu tidak jauh berbeda gitu ya. Nah, yang pertama adalah tanggung jawab atau responsibilities. Pelaku pemasaran harus bertanggung jawab atas konsekuensi aktivitas mereka dan selalu berusaha agar keputusan, rekomendasi, dan fungsi tindakan mereka mengidentifikasi, melayani, dan memuaskan masyarakat atau publik yang relevan, para pelanggan, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua, ada kejujuran dan kewajaran atau honesty and fairness. Pelaku pemasaran harus menjaga dan mengembangkan integritas, kehormatan, dan martabat profesi pemasaran. Yang ketiga, ada hak atau rights dan kewajiban atau duties. Pihak-pihak pelaku dalam proses pertukaran pemasaran harus mengharapkan bahwa satu, produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan aman dan cocok dengan kegunaan yang dimaksudkan. Yang kedua, mengkomunikasikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan tidak menipu. Yang ketiga, semua pihak mematuhi kewajiban keuangan dan sejenisnya dengan iktikat baik. Yang keempat, terdapat metode internal yang layak untuk penyesuaian yang adil dan atau memperbaiki keluhan yang menyangkut pembelian. Yang terakhir, ada hubungan organisasi. Itu pelaku pemasaran harus menyadari betapa perilakunya akan mempengaruhi perilaku orang-orang lain dalam hubungan organisasi. Mereka seharusnya tidak menimbulkan, mendorong, atau menerapkan kekerasan untuk menimbulkan tindakan perilaku tidak etis dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, di sini itu ada kode etik akuntansi. Yang pertama itu ada kompetensi atau praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan yang mempunyai suatu tanggung jawab untuk memelihara
tingkat kompetensi profesional yang layak dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, lalu menjalankan kewajiban profesional dengan mematuhi hukum, peraturan, dan standar teknis yang relevan, lalu menyiapkan laporan dan rekomendasi yang lengkap dan jelas, serta melakukan analisis terhadap informasi yang andal dan relevan. Lalu ada juga kerahasiaan tadi ya. Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan mempunyai tanggung jawab untuk menahan diri untuk membeberkan informasi rahasia yang diperoleh dari menjalankan tugas sesuai kewenangannya, kecuali memang diwajibkan secara hukum gitu ya, seperti di pengadilan untuk membeberkannya. Lalu ada memberitahukan kepada bawahan menyangkut kerahasiaan informasi yang mereka ketahui dalam menjalankan tugas mereka dan memantau kegiatan mereka untuk memastikan kerahasiaannya. Yang ketiga, ada menahan diri dari keinginan untuk menggunakan atau terkesan menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan tidak etis atau melawan hukum, baik secara pribadi maupun melalui pihak ketiga. Yang ketiga itu ada integritas. Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan mempunyai tanggung jawab untuk menghindari konflik kepentingan sesungguhnya atau yang tampak dan memberitahu para pihak terkait dalam hal-hal terjadi pada saat konflik kepentingan tersebut terjadi. Nah, lalu ada menahan diri untuk melakukan ikatan dalam setiap aktivitas yang dapat menimbulkan prasangka menyangkut kemampuannya menjalankan kewajiban secara etis. Lalu disebutkan juga ada menolak pemberian kemurahan hati dan pelayanan yang dapat mempengaruhi pekerjaan ya. Jadi jangan sampai mereka itu mau untuk menerima suap gitu ya. Terus ada menahan diri baik secara aktif maupun pasif dari tindakan yang menyimpang ya, tadi seperti suap menyuap, lalu mengungkapkan dan mengkomunikasikan keterbatasan profesional atau kendala yang lain gitu. Jadi mau bagaimanapun itu mereka harus terbuka kepada kliennya, apa yang dirasa kurang, apa yang bagi mereka, oh ini tidak sesuai dengan bidang saya gitu. Maksudnya bukan tidak sesuai, jadi oh ini di luar jangkauan kemampuan saya gitu ya. Terus ada mengkomunikasikan informasi yang tidak menyenangkan dan menyenangkan, serta pendapat dan penilaian profesional. Lalu ada menahan diri dari suatu ikatan atau suatu dukungan aktivitas yang dapat mendiskreditkan profesi. Jadi jangan sampai ada hubungan-hubungan khusus dalam antara klien dan juga akuntannya gitu ya. Terus ada objektivitas. Jadi praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan mempunyai tanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif, lalu mengungkapkan semua informasi relevan sepenuhnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemahaman pihak pengguna atas laporan, komentar, dan rekomendasi yang disampaikan. Lalu yang terakhir ada resolusi atas konflik etis. Dalam menerapkan standar kode etik, praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan mungkin menghadapi masalah dalam mengidentifikasikan perilaku tidak etis atau di dalam memecahkan suatu konflik etis. Bila menghadapi isu etika yang signifikan, praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan harus mengikuti kebijakan organisasi yang telah ditentukan dalam memecahkan konflik tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya akan saya bahas di sini adalah kode etik keuangan. Nah, kode etik yang selanjutnya adalah kode etik keuangan. Kode etik ini itu dari Association for Investment Management and Research atau IMR, itu yang akan bertindak berdasarkan integritas, kompetensi, martabat atau dignity, dan bertindak etis dalam berhubungan dengan publik, pelanggan, calon pelanggan, atasan, karyawan, dan sesama anggota profesi. Yang kedua, itu menjalankan dan mendorong pihak lain untuk bertindak etis dan profesional yang akan mencerminkan kepercayaan anggota profesi dan
profesi tersebut. Yang ketiga adalah berusaha keras untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi dan kompetensi pihak lain dalam profesi ini, menerapkan kehati-hatian dan menjalankan penilaian profesional yang bersifat independen. Nah, lalu ada standar-standar perilaku profesional ini itu juga meliputi ada tanggung jawab fundamental, lalu ada hubungan dan tanggung jawab atas profesi, lalu ada hubungan dan tanggung jawab pada atasan, lalu hubungan dan tanggung jawab pada pelanggan dan calon pelanggan. Yang terakhir ada hubungan dan tanggung jawab kepada publik. Jadi mau bagaimanapun mereka itu harus bertanggung jawab pada setiap elemen yang akan berhubungan dengan klien tersebut. Nah, kode etik yang selanjutnya adalah kode etik keuangan. Kode etik ini itu dari Association for Investment Management and Research atau IMR itu yang akan bertindak berdasarkan integritas, kompetensi, martabat atau dignity dan bertindak etis dalam berhubungan dengan publik, pelanggan, calon pelanggan, atasan, karyawan, dan sesama anggota profesi. Yang kedua, itu menjalankan dan mendorong pihak lain untuk bertindak etis dan profesional yang akan mencerminkan kepercayaan anggota profesi dan profesi tersebut. Yang ketiga adalah berusaha keras untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi dan kompetensi pihak lain dalam profesi ini, menerapkan kehati-hatian dan menjalankan penilaian profesional yang bersifat independen. Nah, lalu ada standar-standar perilaku profesional ini itu juga meliputi ada tanggung jawab fundamental, lalu ada hubungan dan tanggung jawab atas profesi, lalu ada hubungan dan tanggung jawab pada atasan, lalu hubungan dan tanggung jawab pada pelanggan dan calon pelanggan. Yang terakhir ada hubungan dan tanggung jawab kepada publik. Jadi mau bagaimanapun mereka itu harus bertanggung jawab pada setiap elemen yang akan berhubungan dengan klien tersebut. Nah, di slide selanjutnya itu diperlihatkan bahwa dari perbandingan kode etik itu ada tanggung jawab, ada kejujuran dan kewajaran, ada hak dan kewajiban, ada hubungan organisasi juga gitu. Nah, jadi kalau dari IMA itu tanggung jawabnya itu kompetensinya mereka. Lalu dari IMR itu juga kompetensinya mereka, tapi dari ACM itu tanggung jawab dan komitmen. Lalu untuk kejujuran dan kewajarannya mereka itu IMA itu harus menunjukkan integritas, lalu AIMR harus menunjukkan integritas dan martabat atau dignity, dan ACM harus jujur dan dapat dipercaya. Lalu untuk hak dan kewajiban mereka itu adalah, kalau untuk IMA sendiri itu kerahasiaan dan objektivitas, lalu untuk IMR itu kerahasiaan, objektivitas, dan independensi, lalu untuk ACM itu kerahasiaan, menghormati hak dan kekayaan intelektual, lalu untuk hubungan organisasi, untuk IMA itu resolusi atas konflik etis. Lalu untuk IMR adalah kehati-hatian, larangan menggunakan informasi non-publik. Lalu ada untuk ACM itu adil dan tidak diskriminatif, lalu menghormati privasi orang lain.
Nah, pada slide terakhir ini itu ada konsep yang biasa muncul dalam pedoman kode etis suatu profesi. Yang pertama adalah integritas. Integritas itu bisa disebutkan yang pertama, utuh dan tidak terbagi, yang menyiratkan bahwa seorang profesional memerlukan kesatuan dan keseimbangan antara pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan perilaku etis atau attitude. Yang kedua adalah menyatu, yang menyiratkan bahwa seorang profesional secara serius dan purna waktu atau full time dalam menekuni profesinya, sekaligus juga harus menyenangi pekerjaannya. Jadi love what you do what you love, seperti itu. Nah, yang ketiga ada kokoh dan konsisten, yang menyiratkan pribadi yang berprinsip, percaya diri, serta tidak mudah goyah dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang selanjutnya ada whistleblowing. Bila dilihat dari katanya, whistle yang berarti peluit dan blowing berarti meniup, sehingga whistleblowing sebenarnya berarti meniup peluit. Namun yang sesungguhnya dimaksudkan adalah jika diambil dari Sonny Keraf, itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak yang lain. Yang ketiga ada kompetensi. Kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Jadi orang tersebut harus kompeten, bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik, benar, dan juga tepat. Yang terakhir ada objektivitas dan independensi. Objektivitas dan independensi itu berarti kalau objektif itu berarti sesuai tujuan, sesuai sasaran, tidak berat sebelah, ya, selalu didasarkan atas fakta atau bukti yang mendukung gitu. Nah, konsep ini menyiratkan bahwa segala sesuatu diungkapkan apa adanya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah-tambah, dan tidak ada yang disembunyikan juga gitu. Dan hal itu harus jujur dan juga wajar gitu. Nah, kalau independensi sendiri mencerminkan sikap tidak memihak. Jadi objektif dan independensi ini saling berkaitan, karena jika kamu tidak memihak salah satu sisi, maka kamu pada akhirnya akan bisa bersikap netral dan bersikap objektif. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali. Lalu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini jika dirasa bermanfaat, dan juga jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Semoga akan berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan, dan apa yang saya ucapkan itu akan bermanfaat. Apabila ada salah, silahkan tulis di komen supaya kita sama-sama bisa berkembang. Terima kasih.